Kata Kanjeng Nabi, tidaklah seorang muslim itu disebut orang muslim sehingga di antara manusia itu saling menyelamatkan dengan tangan dan lisannya. Al-muslimu, muslim itu adalah man salama, saling menyelamatkan. Al-muslimuna, di antara muslim-muslim, min lisanihi, dengan lisannya, wayadihi, dan dengan tangannya. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kita mesti melaksanakan dua perkara. Satu, saling menyelamatkan dengan lisannya. Jangan sampai muslim dengan muslim saling menjatuhkan, ya, saling membenci, memfitnah, bahkan menggibahi. Ya, makanya kata Kanjeng Nabi, hati-hati dengan lisan. Seluruh anggota badan kita itu semuanya berpasang-pasangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri. Kenapa lisan satu? Ada lisan kanan, lisan kiri ada? Nggak ada. Cuman satu lisan ini. Ternyata Bapak Ibu, Allah menciptakan lisan ini satu aja beratnya minta ampun menjaganya. Saking berbahayanya. Lisan ini dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Karena sekali ini ngomong salah, bukan se-RT Bapak Ibu, bisa sedunia orang tahu semua. Dan berapa banyak orang yang jatuh gara-gara lisan? Banyak nggak? Banyak. Ya Allah ya Karim. Tuh kemarin ya, sejarah kemarin tuh pejabat-pejabat yang salah ngomong tuh sama rakyat, habis nggak? Gara-gara salah ngomong. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka bicaralah yang baik-baik saja. Bicaranya dakwah, bicaranya nasihat, bicaranya solusi. Ini harusnya begitu. Kalau tidak bisa, kata Kanjeng Nabi, auliyasmut, diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, nggak bisa ngomong bener, lebih baik diam saja udah. Ustadz, yuk ke rumah saya katanya, ke tingkat 2. Gak ajak saya ke tingkat. Sampai di tingkat atas, langsung nunjuk dia tuh, Ustadz, tuh rumah itu tuh penghuninya dulu ngina saya katanya. Sampai mati saya nggak pernah ridho kepada dia, sampai mati ngomongnya, nunjuk Bapak Ibu. Ternyata dulu ketika dia masih miskin dihina-hina, ternyata rezekinya banyak, jadi punya rumah tinggi, ditunjuk-tunjuk tuh. Masya Allah Bapak Ibu. Saat itu saya langsung dapat pelajaran, Masya Allah, berhati-hati saya dengan lisan ini Bapak Ibu. Ternyata orang kalau sudah sakit hati, itu susah obatnya. Yang kedua, saling menyelamatkan dengan tangannya. Muslim itu Bapak Ibu disebut dengan muslim yang sejati, sehingga muslim itu saling menyelamatkan dengan tangannya. Jangan sampai sesama muslim saling merampok, saling mencuri, ya, bahkan menjadikan orang lain celaka. Enggak boleh. Ya, berapa banyak sekarang kejahatan-kejahatan sama muslim gara-gara sifat iri dengki sehingga tangannya berani mencelakain orang. Banyak enggak? Masya Allah. Berapa banyak orang karena bencinya kepada orang lain sehingga dengan tangannya bahkan sampai membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang muslim begitu, jangan harap mau didoakan oleh malaikat di langit, didoakan oleh penduduk bumi, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena tangannya jahil. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Kanjeng Nabi, khairunas, sebaik-baik manusia adalah siapa? Anfauhum linas.
Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Harusnya tangan ini untuk memberi, untuk menolong. Tangan ini tugasnya begitu harusnya. Pesan Rasulullah pada pesan yang ketiga ini, wala yakunul musliman hatta yaslaman nasu min yadihi walisanihi. Ya. Tidak disebutkan seorang muslim yang sejati sehingga muslim tersebut saling menyelamatkan dengan tangannya dan lisannya. Kenapa lisan disandingkan dengan tangan? Karena Bapak Ibu hati-hati, tangan ini sekarang nih sudah bisa mewakili pekerjaan lisan. Ini tangan zaman akhir zaman sekarang nih, zaman modern sekarang ini sudah bisa mewakili lisan. Mana buktinya? Bapak Ibu nggak ngomong, tapi menghina dengan HP, diketak-ketik dengan tangan kita. Nyampe nggak itu bahasa itu? Nyampe. Makanya hati-hati. Ini sekarang nih canggih bener. Tangan bisa mewakili lisan. Lisannya diam, nggak bicara, tapi tangannya ketak-ketik, nulis di HP, menghina orang, menghujat orang, bahkan memfitnah orang. Apa kerjanya? Tangannya, Bapak Ibu. Bisa jadi karena ini lisan suka ngomongin orang, bisa jadi ini lisan karena suka memfitnah orang, sehingga kita kedudukannya muslim, tapi nanti Allah persusah diri kita ketika akhir detik-detik sakaratul maut kita. Lisan kita ini susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal kata Allah, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib ke surga. Bagaimana dengan orang yang di akhir hayatnya bukan itu yang diucapkan? Na'udzubillah min dalik. Ya Allah ya Karim, Bapak Ibu rahimakumullah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari kiamat enggak. Lisan dikunci oleh Allah, yang berbicara tangan, yang berbicara kaki, anggota badan kita ngomong semua. Coba bagaimana? Sekarang kita bisa menutup kesalahan kita dengan lisan kita bisa berbohong, tapi nanti pelaku pekerjaannya itu tangannya ngomong, saya mencuri, saya napok orang, saya mukul orang, semua akan berbicara. Ya Allah ya Karim, maka Bapak Ibu, ayo ya, kalau kita ingin disebut sebagai muslim yang sejati, muslim yang didoakan malaikat di langit, muslim yang didoakan penduduk bumi, ayo bersama-sama kita jaga tangan kita, jaga lisan kita, sehingga bisa bermanfaat buat muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin.